go. Solo Selatan, surga tersembunyi yang terletak di bagian selatan Sumatera Barat, menyimpan kenangan mendalam akan desa kecil dengan 1001 kebudayaan dan wisata alam. Tugu PDRI adalah bukti sejarah Indonesia yang berada di Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sengir Cucuan, Kabupaten Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang didirikan pada tahun 1949 oleh masyarakat Bidar Alam. Sejarah ini berawal dengan ditawarnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai akibat dari agresi Belanda kedua. Kabinet Hatta mengirimkan mandat berupa radiogram kepada Syafruddin Prawiranegara, yaitu Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Pada hari penyerangan Yogyakarta, kota Bukit Tinggi juga mendapat serangan yang sama oleh Belanda. Karena itu, Syafruddin Prawiranegara melakukan rapat darurat bersama pemimpin sipil dan militer di Bukit Tinggi. Selang waktu 3 hari, diumumkanlah pembentukan PDRI dengan susunan kabinetnya tepatnya pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban 50 Koto. Kabinet ini diberi nama dengan Kabinet Perang. Tujuan utamanya adalah untuk mengkoordinir pemerintahan dan melanjutkan perjuangan gerilya. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI bersama wakilnya Teku Muhammad Hasan sampai di Abai Sangir pada tanggal 7 Januari 1949. 3 minggu kemudian, tanggal 24 Januari 1949, rombongan melanjutkan perjalanan ke Bidar Alam yang berjarak 12 km dari Abai. Radio menjadi sarana penghubung PDRI menjalankan pemerintahan. Di sini, Rumah Jama menjadi tempat yang penuh dengan memori. Rumah Jama adalah rumah penduduk yang ditempati oleh rombongan selama menjalankan pemerintahan. Mereka bekerja dari pukul 11 malam sampai pukul 4 dini hari. Mereka bekerja untuk mengirim dan menerima berita dalam lingkungan AURI, yaitu stasiun pemancar radio yang mereka gunakan. Dengan apa mereka melakukan komunikasi selama memimpin pemerintahan, Bu? Pada masa pemimpinannya, mereka menggunakan stasiun radio diberi nama AURI. Lalu bagaimana kondisi stasiun pada saat itu? Stasiun pada saat itu berada di dekat surau. Di samping surau itu ada pohon beringin yang tinggi. Itulah yang digunakan mereka untuk memasang kabel-kabel untuk alat komunikasi itu. Alat komunikasi itu bertipe MK39Z dengan berukuran 30 x 60 cm dan tingginya 20 cm. Lalu siapa yang mengkoordinir stasiun ini, Bu? Yang mengkoordinir stasiun ini siapa ya? Diktamini selaku penanggung jawabnya, Kusnadi dan Udoyo. Itu orangnya. Lalu bagaimana cara mereka mempertahankan PDRI pada saat itu? Pada saat itu mereka mempertahankan PDRI, semua radio diganti sandinya supaya nggak diketahui kalau Syafruddin Prawiranegara itu berada di Bidar Alam. Selain itu, mereka juga melakukan penyadapan sandi musuh. Lalu, kapan Syafruddin dan rombongan berangkat dari Bidar Alam?
Oh, kalau tidak salah mereka berangkat dari Bidar Alam sekitar tanggal 22 April tahun 1949 karena keberadaan Safrudin di sana kabarnya sudah diketahui oleh Belanda. Apa saja kenangan yang ditinggalkan oleh Syafruddin selama di Bidar Alam, Bu? Kenangan yang ditinggalkan oleh Safrudin salah satunya adalah stasiun radio yang sekarang digunakan untuk tempat mengaji atau TPA. Kemudian rumah gadang atau rumah jamaah itu merupakan tempat tinggalnya Safrudin Prawira Negara, dan juga sekarang adanya Masjid Safrudin Prawira Negara yang mana Safrudin tersebut melaksanakan ibadah di masjid tersebut.